Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh kekuatan tangan-Mu menopang kami, untuk kami bisa melewati setiap tantangan, rintangan, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kami mau melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang dapat mengagalkan kami? Ketika Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang dapat menjatuhkan kami? Ketika Tuhan ada di pihak kami mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tiba saatnya Bapa di surga, kami siapkan hidup kami. Dan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat GBI Karisma Samarinda, shalom. Jemaat GBI Karisma Samarinda Seberang, shalom. Jemaat GBI Karisma Loduri, shalom. Jemaat GBI Karisma Kubar, shalom. Dan juga teman, sahabat yang ada ikut bersama-sama keluarga, yang ikut bersama-sama pada pagi hari ini beribadah bersama dengan kami, GBI Karisma, shalom. Sekiranya semuanya mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pertolongan, kita diberikan kuasa untuk melewati setiap tantangan, rintangan yang ada. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini bukanlah masalah yang mudah, bukanlah masalah yang gampang, tetapi masalah yang sangat berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Katakan sebelah kiri kananmu, kita perlu Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat beberapa tokoh dalam Alkitab, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya mereka ini banyak mengalami masalah-masalah hebat. Kalau kita merujuk kepada salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub yang dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang saleh. Tidak ada seperti dia. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang saleh ini mengalami goncangan, mengalami problema yang sangat hebat. Ketika Anda membaca kitab Ayub Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Anda akan menemukan betapa berat, betapa sulit masalah yang dia hadapi. Istri yang dicintai saudaraku mencemooh dia. Istri yang dicintai mencemooh suaminya yang bernama Ayub. Ini bukan masalah yang mudah, ini bukan masalah yang gampang. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudaraku, Ayub mengalami masalah-masalah bertubi-tubi. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati. Semua yang dia kejar, semua yang dia raih, semua yang dia dapat, semuanya habis lenyap. Teman sahabat yang dekat dengan dia, keluarga yang ikut dengan dia, meninggalkan Ayub. Bukan hanya itu, ia diperhadapkan dengan masalah fisik, artinya ia mengalami sakit. Dalam sebuah perjalanan itu saudaraku yang kekasih, Ayub tetap melangkah, Ayub tetap berjalan, Ayub tetap mengatakan bahwa sesungguhnya apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Saudaraku yang kekasih, dari percakapan apa yang saya katakan tadi tentang Ayub, kiranya kita belajar bahwa sesungguhnya apapun yang kau hadapi hari ini belum seberapa dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang dalam perjalanan mereka, yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah kau kenal sejarahnya. Mungkin mereka mati martir untuk mempertahankan iman mereka, untuk memberitakan Injil di mana-mana. Dan sampai hari ini Anda menikmati, Anda merasakan bahwa Injil itu adalah Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tokoh-tokoh Alkitab lain, Abraham diperhadapkan dengan sebuah masalah yang sangat berat. Bertahun-tahun menikah, tetapi keturunan tidak kunjung tiba. Firman Allah sudah dijanjikan, tetapi bertahun-tahun sampai usianya lanjut, baru keturunannya ada. Ketika keturunannya itu ada, maka Allah meminta keturunan itu. Seakan-akan Tuhan Allah bermain-main dengan Abraham. Tetapi saya mau katakan pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu bisa terjadi. Problema, tantangan, masalah
mungkin ada di depan Anda. Dan saya mau katakan, jangan pernah lari dari masalah itu, tetapi hadapilah masalah itu. Tetapi yakin dan percayalah, engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan mampu lalui setiap problema, setiap masalah yang ada di depan. Siapa lagi? Paulus, yang namanya Saulus, seorang yang ekstrim, seorang yang radikal, pembantai umat Tuhan, pembantai umat Kristus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Bapak Ibu Saudaraku yang kasihan, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan pada pertobatan itu Bapak Ibu, ketika ia mengikut Yesus, apakah semua berjalan dengan baik? Apakah semuanya berjalan dengan santai-santai? Kenyataannya ketika engkau baca, saudaraku, tulisan Paulus dalam kitab suci, bahwa sesungguhnya banyak problema, banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi. Bahkan nyawanya berulang-ulang kali harus terancam demi pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan kepada umat Tuhan pada saat itu. Ia terombang-ambing di lautan lepas. Ia harus dipatuk ular. Ia harus kelaparan. Banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Bukan 1-2 hari. Tetapi Bapak Ibu, dalam pengiringan bersama dengan Tuhan, Paulus begitu banyak mengalami problema. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda mau ngikut Yesus, mau terima yang enak-enaknya saja, Anda salah, saudaraku. Karena Yesus sudah jelas mengatakan, hai umatku, barang siapa yang mau mengikut aku, harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu firman Allah. Hai Charles Manurung, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Makanya ada lagu yang berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun pikul salib, sangkal diri setiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari bersama umat Tuhan kita nyanyikan satu pujian ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri setiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang dialami oleh Paulus, itulah yang dialami oleh Ayub, itulah yang dialami oleh Abraham, itulah yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Saudaraku yang kekasih, di dalam sebuah perjalanan yang kau alami, ketika engkau percaya kepada Yesus, apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Salah. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan berkata, hai umat Tuhan, kalau engkau berjalan bersama Yesus, semuanya baik-baik saja, saya mau katakan itu salah. Jelas Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri adalah berkata tidak untuk kesenangan dan kepuasan pribadi. Mikul salib artinya adalah siap diproses. Katakan bersama-sama, siap diproses. Siap diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak seperti apa yang kau harapkan. Apa itu problema? Apa itu masalah? Makanya orang Kristen harus siap menghadapi masalah. Makanya kalau Anda ingat khotbah saya mungkin 6 tahun yang lalu, wah lama amat ya, nah kan gitu. 6
6 tahun yang lalu khotbah saya judulnya Bapak Ibu, selamat datang masalah. Selamat datang masalah. Dan hari ini kita sedang menghadapi masalah. Bukan hanya Anda, bukan hanya Samarinda, bukan hanya Kalimantan Timur, Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami sebuah masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, problema apapun yang kau hadapi hari ini, masalah apapun yang kau hadapi hari ini, siapapun Anda hari ini, saya mau katakan saudaraku, ada sebuah jalan keluar untuk kita menghadapi sebuah masalah. Bagaimana kita bisa tetap kuat dalam menghadapi sebuah masalah? Ini menjadi pertanyaan penting buat Anda dan saya. Bagaimana kita bisa tetap kuat dalam menghadapi masalah? Bagaimana istrimu kuat bisa menghadapi masalah? Bagaimana suamimu bisa kuat menghadapi sebuah masalah? Bagaimana orang tua bisa kuat menghadapi sebuah masalah? Bagaimana gereja bisa kuat menghadapi sebuah masalah? Bagaimana seorang pemimpin bisa kuat menghadapi sebuah masalah? Siapapun Anda, bagaimana Anda bisa kuat menghadapi masalah? Ada beberapa hal yang saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, buka Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Alkitab mencatat kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat marilah kepadaku. Artinya datanglah kepadaku. Semua, siapapun Anda, bukan hanya jemaat Tuhan GB Karisma, tetapi semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Ia jelas mengatakan, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya saudaraku, Anda akan diberikan kekuatan, Anda akan diberikan power, Anda akan diberikan kuasa untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi problema, untuk menghadapi setiap apapun yang kau alami hari ini terjadi atas. Mari. Makanya ada lagu berkata begini, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam perkara berseru pada Yesus, berserah pada Yesus yang dalam menolongmu, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, bagaimana Anda dan saya tetap kuat dalam menghadapi masalah? Yang pertama adalah serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Percayalah, Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberat apa yang kau alami hari ini, mari datang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Bapa, aku minta kekuatanmu. Bapa, aku minta pertolonganmu, untuk aku bisa menghadapi setiap cobaan, untuk aku bisa menghadapi setiap tantangan yang terjadi atas hidupku. Mari umat Tuhan, serahkan setiap pergumulanmu, serahkan setiap masalahmu. Jangan Anda lengah hari-hari ini. Jangan Anda putus asa hari-hari ini. Dalam kondisi yang seperti ini,
Jangan juga engkau santai-santai, Pak. Di rumah, tapi jangan santai. Jangan buang waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup Anda dan saya. Betul? Makanya ada lagu berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Nadanya ketinggian. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya rencana indah atasmu dan atasku. Makanya hari ini jangan Anda goyah. Jangan Anda mulai mundur dalam pelayanan. Jangan Anda sampai Anda lengah dalam segala sesuatu. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi problema, maka yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi masalah? Maka yang pertama, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal yang 6 ayat 33. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi sebuah masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas kesehatanmu, atas kehidupanmu, atas setiap perjalanan hidupmu. Maka Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, artinya adalah di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bisa tetap kuat dalam menghadapi masalah. Cari Tuhan, Pak. Amin. Cari Tuhan. Jangan cari HP-mu. Cari Tuhan. Percayalah, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau mengutamakan Tuhan, ketika engkau mengutamakan kerajaannya, maka dengarkan baik-baik, segala sesuatu apa yang kau perlukan, segala sesuatu apa yang kau rindukan, Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Adakah engkau sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adakah engkau sudah mencari Tuhan dengan segenap hatimu? Saya serahkan kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang beribadah. Kalau Anda pakai HP, saya berharap Anda itu HP-nya jangan taruh di lantai. Karena nanti waktu saat berdiri, dan misalnya pemimpin pujian berkata, ayo kita sama-sama pakai berdiri. Gimana ngelihatnya agak canggung begini? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Kalau engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, siapkan tempatmu yang terbaik. Di rumahmu engkau siapkan meja, di rumahmu engkau siapkan kursi. Ketika WL pemimpin pujian mengatakan kita sama-sama pakai berdiri,
keseimbangan antara posisi layarmu dengan engkau berdiri itu pas. Tapi kalau engkau di lantai, saudara kasih sambil engkau duduk begini, pemimpin puja berkata, ayo kita sama-sama berdiri, tidak enak rasanya. Antara semut dengan raksasa, kecil kelihatannya. Katakan sebelah kiri kananmu, mulai hari ini kita harus serius dengan Tuhan, bilang begitu. Jangan engkau asal-asalan. Ya sudahlah, yang penting ikut ibadah. Siapkan kursinya, berapa anakmu, siapkan kursinya. Siapkan persembahannya. Siapkan layarnya. Kalau engkau ada berkat, langsung buat layarnya di beli televisi yang smart TV. Kalau ada berkat. Kalau tidak pakai laptop, ya tidak ada lagi, ya pakai HP. Tapi harapan saya posisinya dibuat bagus. Amin. Posisinya dibuat bagus supaya mantap. Ketika pemimpin pujian katakan bangkit berdiri, saya tidak tahu di rumah Anda bangkit berdiri apa enggak. Kan tidak tahu itu Andre bangkit berdiri apa enggak. Kan tidak ada yang tahu. Udahlah, segini aja, duduk aja lah. Kayak main domino. Harapan saya Bapak Ibu, Anda mencari Tuhan dengan serius. Persiapkan dirimu. Saya selalu ingatkan, setiap ibadah kita, persiapkan dirimu. Persiapkan mejanya, persiapkan HP-nya, persiapkan kuotanya, persiapkan kursimu. Jadi kita sama anak-anak kita seperti di gereja. Memang jujur enggak enak pakai layar itu. Enggak enak. Tapi itulah suasana hari ini, Tuhan izinkan. Sampai kapan Pak Pendeta? Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi percayalah Tuhan punya rencana indah atas semua apa yang terjadi, atas kota kita, atas bangsa kita, atas negeri kita. Makanya Anda harus serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar Tuhan campur tangan untuk menghalaukan setiap apa yang terjadi. Untuk kita diberikan kekuatan menghadapi setiap apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama tadi, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakanlah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan bersama-sama, dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Anda paham, Anda mengerti ayat ini bahwa pencobaan yang Anda dan saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Anda dan saya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Makanya ada lagu berkata, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Jangan kau bilang begini, Tuhan, tak kuat lagi aku Tuhan, mendingan aku mati saja. Saudaraku, jangan putus asa.
Karena bila Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana indah atas hidup dan hidupmu. Percayalah, ketika engkau andalkan Tuhan, ketika engkau libatkan Tuhan dalam setiap masalah, rencananya itu indah atasmu dan atasku. Jangan engkau goyah, jangan engkau putus asa. Semakin giatlah mengerjakan pekerjaan Tuhan, semakin sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan, semakin serius Anda untuk melayani Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda mau datang ibadah minggu, Anda memang tidak datang ke gereja, Anda di rumahmu, persiapkan tempatmu yang terbaik. Itu tanda keseriusanmu untuk Tuhan. Persiapkan kuotamu yang terbaik. Jangan sampai di tengah jalan firman Allah baru 10 menit habis kuota. Dipencet-pencet, ada apa gerangan yang salah? Ternyata kuotanya sudah kau habiskan nonton yang lainnya. Persiapkan kursimu seperti di gereja, persiapkan mejanya. Jadi kita datang kepada Tuhan itu menunjukkan keseriusan kita. Selalu saya ingatkan, persiapkan dirimu, HP-mu semuanya di silent. Jangan ada yang lagi ibadah, angkat-angkat telepon. Mau siapa kau yang telepon? Itu tanda keseriusanmu, Pak. Berpakaian yang rapi. Jangan ada ibadah celana pendek. Kan celana pendeknya Pak Pendeta kan di atas lutut. Betul memang, keren memang. Tapi Anda bukan polisi India. Saudaraku, serius dengan Tuhan. Supaya ketika engkau menghadapi cobaan apapun yang Tuhan izinkan, maka engkau, saudaraku, dapat melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Masalah yang kita hadapi adalah sebenarnya masalah biasa. Kok bisa Pak Pendeta? Dengar ayat tadi. Masalah yang kau hadapi hari-hari ini adalah sebenarnya ketika engkau berjalan dengan Tuhan, itu masalah biasa. Bila engkau bandingkan dengan tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, Anda mungkin dan saya tidak kuat. Problema yang kita hadapi sampai hari ini belum seberapa, Pak. Anda masih bisa keluar rumah, Anda masih bisa beli sotomi, Anda masih bisa beli bakso, tinggal pesan Gojek. Itu masih enak semuanya. Tapi engkau sudah berteriak, Tuhan terlalu berat. Apanya? Masa kekelaman itu Bapak Ibu Saudaraku adalah di mana tidak ada lagi kehidupan. Ini kita masih bisa bercanda. Saya masih bisa olahraga. Tapi bukan main bulu tangkis ya. Karena lapangan bulu tangkis semuanya ditutup. Olahragaku sekarang naik sepeda. Jadi jam 8 malam itu Bapak Ibu Saudaraku, saya naik sepeda dengan Erik. Keliling kompleks Bumi Sempaja. Keliling berapa kali, habis itu sudah selesai. Sudah. Karena Anda bisa main bulu tangkis. Apa olahragamu lakukan? Semuanya bisa kita lakukan, aktivitas kita, saudara yang kasih. Tetapi kembali lagi apa yang saya katakan pada pagi hari. Masalah apa yang kau hadapi hari ini? Dengarkan baik-baik. Yang pertama tadi, supaya kita kuat dalam menghadapi masalah, serahkan masalahmu kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kelegaan. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya adalah utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa. Masalah biasa. Percayalah, ketika engkau tetap berpandangan dengan Tuhan, ketika engkau tetap sejalan dengan Tuhan, ketika engkau ikuti alurnya Tuhan, maka caranya Tuhan akan mencukupkan apa yang kau perlukan. Bukan dengan caramu, bukan dengan cara berpikirmu. Cara berpikirmu yang kau andalkan, kekuatanmu yang kau andalkan, engkau akan stres, engkau akan capek, dan lama-lama gila melihat semua yang terjadi hari-hari ini.
Tapi andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Engkau akan melihat caranya Tuhan akan memperlengkapimu, akan mencukupkan segala sesuatu yang kau butuhkan, akan membuat engkau akan terheran-heran melihat Yesus yang campur tangan di tengah kondisi dan masalah yang kau hadapi hari ini. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Betul, ini yang terakhir, bilang begitu. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat menghadapi situasi dan kondisi masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Yang terakhir adalah Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana engkau bisa kuat menghadapi situasi dan kondisi di tengah-tengah sebuah masalah yang kau hadapi? Yang pertama tadi, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, carilah dulu kerajaan Allah. Artinya utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, masalah yang kau hadapi adalah masalah yang biasa. Dan yang keempat Bapak Ibu, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Engkau dan aku harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Makanya ada lagu berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Kalau engkau mengasihi Yesus lebih daripada segalanya, engkau akan lihat campur tangan Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara hebat. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan melengkapi setiap kehidupanmu. Bagi Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan mencukupkan segala apapun yang kau perlukan di dalam setiap perjalanan hidupmu. Dia akan kirimkan burung gagak untuk memberkati hidupmu. Dia akan memakai begitu banyak orang, mengirimkan berkat-berkat yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan. Tuhan sanggup lakukan kepada setiap orang yang mengutamakan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau merasa tidak kuat, maka serahkan masalahmu kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Masalah yang kita hadapi, pahamilah bahwa apa yang kau hadapi hari-hari ini, itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang pendahulu-pendahulu kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Kasihilah Tuhan lebih daripada apapun. Percayalah, campur tangan Tuhan akan menyertai hidupmu. Percayalah, berkat yang tertutup akan Tuhan bukakan bagimu. Percayalah, di tengah-tengah kondisi yang seperti yang tidak kau harapkan, Tuhan mampu dan Tuhan sanggup memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati setiap rencana, dan apa yang kau kerjakan semuanya dibuat berhasil. Anda lihat dan Anda sudah pernah dengar antara Abraham dengan ponakannya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Lot. Saudaraku yang kekasih, karena sering terjadi pertikaian di antara anak buahnya Abraham dengan anak buahnya Lot, maka Abraham mengambil sebuah keputusan kepada ponakannya. Kalau engkau ke sana, aku ke sini. Kalau engkau ke sini, aku ke sana. Lot melihat saudaraku yang kekasih tempat yang subur. Lot melihat saudaraku yang kasih tempat yang enak. Lot melihat tempatnya adalah tempat yang dimana penuh dengan air. Maka Lot berkata, itu adalah tempat yang subur. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara yang kasih, perbedaan antara Lot dengan Abraham. Abraham punya kedekatan yang intim dengan Tuhan, sementara Lot berbeda dengan Abraham. Saya mau katakan, Abraham pergi ke tempat yang
yang tidak enak. Abraham pergi ke tempat yang tidak nyaman. Tetapi sungguh ada perbedaan antara orang yang mengutamakan Tuhan. Sungguh ada perbedaan orang yang mengasihi Tuhan. Sungguh ada perbedaan orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan dengan orang yang mengutamakan Tuhan. Abraham memilih dan mengambil keputusan untuk memberikan kepada Lot, ponakannya, tempat yang menurut kacamata manusia, tempat yang terbaik, tempat yang subur. Dan Abraham mengambil kesimpulan ke tempat yang tidak subur. Tetapi sejarah mencatat, Alkitab mencatat, mana yang lebih makmur, mana yang lebih kaya, mana yang lebih ternaknya lebih diberkati, tanamannya lebih diberkati. Siapa? Abraham. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, di tempat kondisi yang tidak nyaman, di tempat kondisi yang tidak seperti apa yang kau harapkan, Tuhan sanggup memperlengkapi engkau. Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang kau perlukan. Tuhan sanggup memberikan apa yang kau perlukan dalam setiap keperjalanan hidupmu. Amin. Amin. Itulah hebatnya kalau orang mengandalkan Tuhan. Itulah hebatnya kalau orang mengutamakan Tuhan. Maka ambil kesimpulanmu hari ini. Katakan, aku mau mengasihi engkau Tuhan lebih daripada segalanya. Mari kita sama-sama berdiri.